Selanjutnya adalah pedoman penyusunan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD, seperti keadaan sekolah, seperti lingkungan sekolah, peserta didik, sarana prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang dilakukan pada satuan PAUD. KTSP diperlukan sebagai acuan lembaga untuk penyelenggaraan program lembaga, pelaksanaan berbagai layanan lembaga, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hari belajar. Melaksanakan evaluasi hasil belajar. Dalam pengembangan KTSP ini memperhatikan yang pertama itu keragaman geografis, keragaman sumber daya, keragaman hasil sumber daya, kesediaan sarana dan prasarana juga yang berbeda dengan satuan pendidikan, dan karakteristik lembaga. Prinsip penyusunan KTSP ini berpusat pada anak, konseptual dan dimensi perkembangan, pembentukan kepribadian sesuai tahap perkembangan, sesuai tahap pembelajaran, holistik, integratif, melalui bermain, membangun pengalaman belajar, kontak sosial budaya. Aturan penyusunan KTSP. Aturan penyusunan KTSP itu analisis, konteks, dan penyusunan. Kemudian pengesahan. Komponen dokumen yang ada pada KTSP itu ada dua, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu yang bersifat umum, berisi sebagai visi, misi, tujuan satuan PAUD, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Sedangkan dokumen 2 itu disebut dokumen program, yang merupakan dokumen yang berisi program yang akan dilakukan oleh pendidik selama satu tahun ke depan, antara lain seperti program semester, RPPM, RPPH, penilaian perkembangan anak. Yang berwenang mengesahkan KTSP yaitu ketua penyelenggaraan atau ketua di bidang pendidikan, yayasan atau satuan PAUD. Pengelola yaitu kepala satuan PAUD yang terpadu atau yang tersendiri. Selanjutnya adalah disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Yaitu kepala UPTD, pendidikan tingkat kecamatan atau oleh pemilik atau wawasan PAUD. Sedangkan masa berlakunya KTSP PAUD bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5-10 tahun.